Halo, udah lama kagak nge-live, udah gue nge-live bentar deh. Halo, apa kabar guys? Duh, thank you banget lah. Gua nge-live ini pengen ngucapin thank you aja sih ke kalian. Kayak keren-keren lah. Gua actually ngikutin komun tau. Gua udah ngeliatin tuh. Waduh, ada yang buat. Gua kaget buat website dah. Gitu gua kaget sih, jujur. Yang buat website jujur gua kaget. Terus ada ini juga Tribon juga kan. Tribon itu udah gue tuh udah siapin dari 5 hari yang lalu sebenarnya tahu. Kayak gue udah siapin nih foto gue sama cincong gue taruh di Twibbon kan. Gue udah siap ngepost, cuman gue lagi nunggu momennya aja. Ntar kalau gue ngepost duluan ketahuan dong gue baca komun. Gue tuh udah tahu sebenarnya. Thank you banget guys. Yalah ini bentar aja lah gue nge-live. Bentar-bentar biasanya bablas sih. Gimana lagi di kamar gue. Baru balik beneran baru balik kerja banget nih, baru baru nyampe kamar gue. Di kos. Gue lagi kerja. Dapat kue ulta nggak? Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Dapat nggak ya? Ceritanya pengen besok sih mau dirayain, bukan hari ini karena hari ini kerja. Hari ini besok masih kerja guys. Kalau nongkrong nggak puas jujur. Wishnya apa? Wishnya menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Gue nggak ada wish spesial gitu loh. Kalau gue lebih mikir kayak ya udahlah kayak tahun ini kalau bisa lebih baik dari tahun kemarin itu udah cukup banget lah. Lancar terus semuanya. Be better than yesterday aja sih kalau gue. Gak ada wish spesial. Dapat pacar boleh deh, dapat pacar. Jadi berapa tahun plus berarti dua tahun ini. Damara mana? Damara di Palembang guys. Gue di SG. Ini jangan dimasukin Twitter. Gue ngomong kayak gini. Padahal gue cuma lucu-lucuan doang. Thank you, thank you. Gak kangen David S baru ngechat. Rambutnya lucu banget. Rambut gue kepanjangan ini. Jadi gue sampai beli bando. Bentar gue ambil. Jadi kalau gue di kamar itu, ini kan masih efek wax kan. Jadi nggak jatuh-jatuh. Biasanya kalau ini gue pakai bando. Biar naik biar nggak turun. Lebih kocak lagi. Jangan dia lebih kocak lagi. Per volume, is it? Gue tuh nggak potong dari kan sebelum ROC itu kan ya gue potong rambut lah biar lebih rapi kan di kamera kan. Tapi abis itu gue nggak potong lagi. Jadi gue potong itu kayak first week of December, I think. Udah lama banget gue nggak potong rambut. Ya begitulah. Jadi ya seperti inilah panjang. Ini panjang. Emang lucu. Ini kepanjangan tahu. Ini udah beneran kepanjangan. Ini sampai lihat tuh. Sampai mata lagi, sampai mata. Sampai bawah mata mah. Lumayan panjang lah, over panjangnya. Oke, gue bakal potong lah. Cuman potongnya tuh udah berapa kali gue trauma motong rambut. Kayaknya yang ngikutin gue udah sering banget lihat gue trauma potong rambut. Gimana hari-hari tanpa live?
Ya begitulah. Biasanya gue balik kerja kalau di bawah jam, kalau tidak OT itu overtime, ya gue balik kerja ya udah kayak kadang masih buka laptop balik. Begitulah ya kalau udah kerja. Iya sibuk kerja. Udah makan udah, dapat THR kagak. I wish juga dapat THR cuman kagak. Ya, dapat angpau. Angpau dapat gak ya? Kagak. Dapat jeruk. Sumpah. Gue dikasih jeruk satu kotak. Jadi tiap orang di kantor gue tuh kocak banget. HR-nya bagi-bagi kotak jeruk gede gitu. Isinya 24 jeruk. Kayak dua lusin berarti kan. 24. Dua lusin jeruk setiap orang dapat. Kayak daripada dia kasih jeruk enak dia kasih duit. Gimana caranya ngabisin 24 jeruk? Jeruknya bukan jeruk yang kecil tau, jeruk yang gede-gede. Tuh lu dibuatin jus jeruk lu jadiin duit juga banyak dapet. Ya gitulah. Kalian apa kabar? Ada update-update nggak kalian? Ada yang mau curhat? Curhat. Kumpulin terus jual. Baik, ini ada yang bilang baik nih kabarnya nih. Ada yang ngepost tapi gua nggak repost. Kayaknya ketimbun deh jujur. Kayaknya ketimbun deh jujur. Gua harus ngecek lagi deh. Gimana ya? Gue pengen ngucapin semuanya cuman kayak banyak banget gitu tahu. Ntar gue buatin ini aja deh, buatin post aja deh. Utang. Buatin post ulang tahun dah. Justice Air Singapura, waduh. Justice Udara Singapura. Ada game ulta tahu gue. Gue jujur itu kaget gue ada website. Jujur gue sangat kaget. Gue mantau komun guys. Kayak nggak tahu gue aja. Kangen biawak nggak? Kangen gak ya? Gue terakhir lihat biawak kapan ya? Oh, seminggu yang lalu berenang di sungai. Biawak berenang. Main game ultah. Nah, gue belum main, gue baru balik kantor. Gue cuma liatin dulu. Gue cuma liatin tadi. Oh, ada ini, ada website kan, ada easy, ada medium, ada yang buat gue juga. Tuh gue belum mainin. Padletnya baca. Gue aja tahu nomor kayak banyak orang yang tulis di pedal berapa. Gue aja tahu. Gue ngikutin pedal lagi. Aduh. Gue ngikutin Padlet itu dari sebelum hari ini. Udah kayak dari itu diposting. Jadi jujur udah tahu. Ya gue pura-pura nggak tahu. Gue ngikutin, gue bacain tiap hari malah. Thank you. Baca dem ada hadiah lain. Ada yang website itu kan. Apalagi ada yang pakai Twibbon. Gimana gue nggak notice? Sebenarnya sebelum orang pakai aja gue udah tahu. Oh ada ini.
Iya, Twibonya imut. Setuju, setuju banget. Nih kan, ini banyak nih keluar nih. Cie mantau, kayak kayak gak tau gue aja, gue mantau komun. Spill akun Twitter gue gibberish. Kayak username-nya gibberish. Dah lah. Ulta tahun kali ini mau ngapain? Mau kayang. Yang medium perlu chat GPT, emang susah itu ya? Ntar gue coba. Video, siapa bilang gue mau buat video? Gue buat post aja deh, jujur gue malu buat video. Buat post. Tapi gue harus ngedit ya. Oke lah, bisa harusnya. Sempat. Kayaknya kerjaan kantor gue bisa di ditahan. Post foto lah, post foto. Boleh deh gue post sekarang satu. Ntar, ini gimana ya? Supaya gue masih bisa nge-live. Oh gini aja deh, gue sambil gue pakai filter aja deh, gue tunjukin foto. Mana ya filter? Sumpah udah lama gak nge-live, gue filter aja nggak tahu di mana. Bentar ya. Efek ya? Oh iya, efek. Astaga naga. Nih. Nih gue taruh satu dulu dah sini. Tuh. Tadi ini barusan banget di lift. Ini nih. Ini barusan banget nih. Ini jaketnya aja. Jaketnya udah masuk cucian deh. Mana jaket? Oh ini jaketnya nih. Ini bajunya sama nih. Barusan banget gua. Bentar gua pakai jaketnya deh. Ini. Rambutnya aja masih. Ini kenapa lightingnya bagus itu tadi di lift? Ini jaketnya nih. Itu foto apa lagi? Oh, ini. Tadi gue makan. Ya, kayak Chinese ramen gitu. Udah buka kan? Iya, tadi gue makan ini. Chinese ramen gitu. Udah aman kan gue. Iya, gue mantau komun guys nih. Ini gue udah udah dari berapa hari yang lalu ya. Pas gue balik Palembang pokoknya nih. Gue inget banget gue ngedit Twibbon ini di Palembang. Kayak gue habis foto sama Cincong terus gue langsung, wah ini menarik nih jadi foto Twibbon. Ada apa lagi? Kayak nggak ada lagi. Ntar. Oh, foto gue spill foto jadi ini. Ya, foto gue di Palembang. Ini kayaknya foto-foto yang gue nggak pernah posting deh. Nggak pernah posting kan gue yang ini. Iya, yang ini harusnya gue nggak pernah posting. Tapi rambut gue jelek soalnya. Rambut gue jelek banget. Terus ini harusnya gue post. Ini gue post. Ya, udah ya spill fotonya ya.
Hehe. Post semua, post semua, post semua. Dipikirkan ya guys ya. Sebenarnya gue nggak post juga pasti udah ada pas yang SS. Tap dulu kameranya. Nih. Nih. Udah belum? Yeah. Ini outfit gue ke kantor tadi. Oh, sama ini sama tas. Ini tas. Ya kurang lebih kayak gini lah gue ke kantor tadi. Tapi panas. Ini tadi gue lepas. Begitu. Sumpah. Gua tau gak sih orang yang saking speechlessnya sampai beneran speechless gitu loh. Gua tuh di posisi kayak gitu. Pernah gak sih kalian terlalu terharu sampai gak bisa keluarin kata-kata? Pernah gak sih? Ya gitulah gua sekarang. Thank you banget lah guys. Gua nggak tahu mau ngomong apa sampai. Udah dapat kado apa aja? Spill nggak ya? Oh, nih gue spill aja sih dari teman gue. Spill nggak ya? Spill nggak ya? Jangan deh. Gue pakai foto aja deh. Jangan gue spill. Mana ya? Nih. Nih. Ini ada tas kan? Lihat nggak? Ada tas. Ya, itu hadiah dari teman gue. Dari teman-teman gue. Gue baru pertama kali pakai tas kayak gitu. Berasa kayak koko pik. Teman-teman gue. Teman-teman gue. Teman-teman ya, bukan teman ya. Teman-teman. Banyak berarti. Mereka patungan. Iya, clutch bag. Bagus banget. Gue 04, 2004. Iya, makanya kayak tau gak sih pas bawa itu kayak berasa jadi koko pik. Cocok lah, kagak. Koko pik. Iya, auranya beda, gue setuju. Amin lah bisa jadi koko pik. Sekarang kita berjuang dulu guys, kerja. Kagak. Kita harus lebih inilah, lebih better dari tahun lalu lah. Kalau bisa lebih bekerja keras, kita bekerja keras. Auranya kayak wow banget. Iya, itu yang gue rasain. Exactly. Koko Palembang. Kagak. OTW CEO. Keinget ini dracin pendek CEO menyamar. Yang alurnya sama terus. Tahu gak sih? Dracin pendek. Alurnya sama terus. Alur rage bait kalau gue bilang. Dracin pendek. Alurnya rage bait kayak selalu ketebak gitu kan. Selalu ketebak tapi masih aja ditontonin. Gue juga bingung, gue juga masih nontonin padahal kayak alurnya tuh kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Adekku adalah CEO tapi menyamar. Adik apa, kakakku adalah pemilik perusahaan ABCD tapi menyamar. Terus semua orang pada nggak percaya lagi. Nggak mungkin, tidak mungkin.
Hah, masa dia adalah ketua bos apa, bos apa, bos nggak tahu, ada bos-bosan lah. Ketua A, ketua B, tidak mungkin kalau nggak adiknya adalah ini, kakaknya adalah raja zaman dinasti apa, tapi menyamar jadi ini, jadi golongan biasa, terus ke desa gitu. Alurnya sama terus loh, kayak seseorang yang menyamar, terus semua orang pada nggak percaya, sampai kayak 20, sampai kayak 15-20 episode, sampai kayak dia keluarin semua kartunya juga orang masih nggak percaya, sampai ujung-ujungnya baru kayak final final reveal. Ternyata juga nonton. Iyalah, gue manusia biasa guys yang suka nontonin. Suka nontonin gak ya? Kadang lewat aja di beranda, lewat di beranda, lewat di suggestion kan. Ya udah, gue liatin karena penasaran gue. Soalnya hooknya bagus banget biasanya. Hooknya tuh bagus banget. Pria ini adalah CEO termuda di sini sini sini. Tapi hari ini dia menyamar. Hartanya batu giok. Seru ya, ya sebenarnya udah ketebak sih, cuman cuman kadang greget aja liatnya. Ayolah, kayak kadang saking obliviousnya, se-oblivious itu. Ya itu definisi dari rage bait guys. Lagi di mana? Lagi di kamar. Kita main filter kali. Nggak berubah muka gue pakai filter ini. Ini filter yang gue kena ban. Nih, ingat gak? Kena age restriction. Bernard nonton Dracin. Ayolah, gue manusia biasa guys. Lu pikir gue ngapain? Waktu-waktu luang gue ngapain? Coba menurut kalian gue waktu luang ngapain? Menurut kalian gue waktu luang ngapain? Musiknya khas banget. Main sempoa. Waduh. Sepedaan, iya bener, waktu luang gue most of the time sepedaan. Most of the time. Scroll TikTok. Enggak sih, enggak juga ya, scroll TikTok lah, cuman enggak belajar, kagak. Belajar ya begitulah. Bilang kagak juga, ya kadang gue belajar. Karena belajar itu adalah a lifelong process. Kalau di NTU bilang itu a lifelong learning. Kapan kayak belajar itu adalah proses seumur hidup. Bukan berarti kalian udah selesai kuliah, dah berhenti belajar, kagak. Ya belajar masih lah. Belajar is a lifelong process. Sampai tua aja harus harus tetap belajar, tahu? Belajar apapun. Bukan belajar pelajaran aja, belajar hidup juga termasuk. Belajar jadi bapak. Banyak belajar cara ngomong sama orang. Nggak harus mati-matian kayak hard skill, kayak oh gua harus belajar computer science sampai A B C D O F G sampai ini, nggak harus belajar itu nggak limited ke kuliah aja. Belajar ngomong sama orang, belajar ngomong di depan publik, itu kita juga belajar. Is a lifelong learning, kalau di NTU tuh sering sebut lifelong learning. Belajar itu nggak habis-habis.
Belajar bikin video jedak-jeduk bener. Resep biar pintar, gue tuh oke, dua menurut gue ya, orang tuh emang ada dua tipe. Emang yang jago banget sama orang yang kerja keras lah. Kalau menurut gue lebih orang yang kerja keras, bukan orang yang jago. Bukan kerja keras juga sih. Apa ya menurut gue? Thank you. Menurut gue kerja keras itu, pernah lihat nggak sih kayak kalau kalian ngikutin page-page motivasi gitu, ada orang dorong balok sama dorong bola gitu kan. Ya orang yang dorong balok ya kerja keras, cuman nggak bakal gerak baloknya. Orang yang cuma dorong kotak gede gitu kan. Ini kalau lu dorong bola ya lu kasih tenaga dikit aja dia jalan gitu kan. Ya nah, itu namanya kerja cerdas gitu. Sama konsisten. Itu dua hal itu lebih penting. Kerja keras tapi kalau nggak cerdas juga nggak ngefek. Sama paling sebenarnya nomor satu menurut gue tuh konsisten. Susah banget, itu susah banget. Susah. Kalau kalian udah konsisten itu ya sisanya gampang sebenarnya. Step satu yang susah. Makanya banyak yang ngomong tuh kalau udah kerja tuh ada yang namanya flow state. Wah, flow state. Ini sering banget gue ngejok sama teman gue. Flow state. Lu udah masuk flow state belum? Kalau flow state tuh biasanya lu kerja oh 2 jam, tiba-tiba oh udah balik kerja. Tapi kayak kerjaan lu kelar semua, lu kayak jadi robot gitu, beneran fokus. Susah nyampe area situ, tapi kalau lu udah nyampe situ kayak wah semuanya masuk otak gitu. Yang susah tuh nyampe flow state itu. Begitu. Jadi perlu effort lah buat konsisten. Tapi kalau sekali udah konsisten gampang. Rambut baru, ini enggak rambut baru, ini rambut lama. Rambut lama, cuman dibiarin panjang. Belajar belajar menerima kenyataan kehidupan. Siap. Udah berubah? Emang ya? Mau gondrong kagak. Ini bentar lagi gue potong. Tahu nggak sih kalau di tradisi tradisi Chinese gitu, kalau abis Imlek gitu 15 hari nggak boleh potong rambut. Gue jujur tidak percaya, cuma ya udahlah gue hormatin aja lah. Katanya ini bisa sial kalau mau gunting rambut. Cap gome ya 15 hari. Itu bahasa Hokkien. Cap go itu 15. Cap itu 10, go itu 5. Karena apa gue juga kurang tahu jujur. Tapi ya udahlah, gue percaya aja lah. Udah berarti gue motongnya 3 Maret. Ya 3 Maret, siap. Bahasa Mandarin, gue nggak bisa bahasa Mandarin. Gak usah potong, jangan taruh gondrong ntar. Ya soalnya katanya kalau misalkan motong di 15 hari itu buang apa ya? Buang rezeki ya kalau kata orang. Gue juga lupa inget. Buang rezeki ya kalau kata orang. Imlek di SG, tadi ada barongsai di bawah kantor gue. Potongnya jangan kelihatan bocil. Enggak, kali ini gue potong, gue pasti bilang kayak ya udah potongnya rapiin aja kak, udah kak rapiin aja kak. Modelnya kayak gini udah modelnya kayak gini belah dua di tengah kayak gini. Terus tapi rambutnya jangan sampai telinga, nih potong gitu, potong. Terus ininya tipisin, jangan terlalu gondrong.
volumenya dikurangin dikit. Ya udah kayak gitu aja lah, gue nggak mau aneh-aneh. Terkocak lagi motongnya. Dapat berapa angpau? Berapa ya? Ya segitulah. Spill biaya potong rambut di SG bervariasi guys. Tapi paling murah itu yang gue pernah potong itu $10. Which is tiga berapa sih kurs sekarang? 13 ribu ya. 130 ribu berarti paling murah yang gue pernah potong. Pernah botak gak? Untung gak pernah. Gue gak pernah. Gue gak bisa bayangin gue botak. Nah itu paling murah. Kalau paling mahal ya pernah lah gue coba $80 sejuta. Begitulah di SG ada semua price point itu ada. Ya $80. 80 kali 13 berapa nih? Coba. Ayo 80 kali 13. Ya segitulah. 104 1040. Mahal juga ya, iya mahal di sini jujur. Tapi itu kalau itu high class ya, basically kayak kalau lu ke daerah Orchard gitu-gitu, daerah Bugis, yang emang potong rambutnya agak fancy ke atas gitu ya segitu harganya. Kalau Orchard kayaknya bisa lebih mahal lagi dah, bisa 100 gitu, berarti 1.300.000. Selamat ulang tahun, thank you. Bikin alarm sahur sebelah gue yang bangun ntar. 80 ribu udah pasti bagus. $80 udah pasti bagus, belum tentu. Kayak biasanya gue potong itu di range berapa ya, $20 lah, yang kagak. Kalau $10 itu beneran lu masuk terus ya udah dia potong-potong kayak gitu 10 menit kelar, kayak 10 menit langsung cabut gitu deh. Jadi ya dia gunting cepet-cepetnya gitu lah. Itu $10. Udah naik ya kayak 12 dolar. Lu masuk dia gunting cepet-cepet 10 menit keluar. Ya kayak gitu. Kalau biasanya makanya gue motong kayak ya udah yang $20 gitu. Bisa bahasa kayak mak gue, bisa bahasa kayak dikit-dikit. Tapi gue nggak bisa sama sekali. Gue Mandarin kagak bisa, Hokkien kagak bisa, kayak juga kagak bisa. Ya udahlah ya, gue bisanya bahasa Palembang, mohon maaf. Pernah spa nggak? Pernah nggak ya? Pijit pernah gue. Apakah itu dihitung spa? Tapi bukan, di SG nggak ya? Di SG nggak ya? Nggak deh, nggak. Di SG deh, mahal 80. Bedanya Hokkien Mandarin, dialek. Sama kayak kita ngomong bahasa Palembang, bahasa Jawa gitu-gitu. Ada dialeknya. Kayak orang Hokkien itu dari daerah mana gue lupa. Orang kayak itu dari daerah mana. Orang Kanton itu dari daerah mana. Kanton tuh yang sering dipakai di Hong Kong. Dan bahasanya kayak super different from each other. Kayak kalau kalian tahu Mandarin itu ada 4 nada kan. Ada nada kayak ya ada nada lah intinya. Gue juga kurang mudeng jujur. Ada Mandarin itu ada 4 nada kalau kalian pernah belajar Mandarin. Kalau nggak salah Kanton itu ada 9 nadanya. Gue juga nggak tahu mereka ngomong kayak gimana, ada 9 nada. Borderline nyanyi kayaknya. New haircut ini bukan new haircut, ini rambut gua yang lama terus gua biarin panjang gitu. Oke, bye bye guys yang mau tarawih tarawih. Bagus ya. Is it panjang? Jangan dipotong, gua potong. Nah ini pasti gua potong soalnya kurang nyaman. Gua potong pasti, potong dikit lah, potong dikit. Izin potong dikit. Udah sampai telinga ya, udah sampai telinga. Nih.
Ini kalau ini masih efek wax, masih efek ini gel rambut. Kalau ini nggak di wax turun sampai sini, sampai telinga. Jadi dia nutupin telinga. Ini kalau lu pada lihat nih ketarik ke belakang kan. Izin. Izin potong rambut, guys. Gua kurusan, is it? Dari kapan dulu? Gue kurusan dari kapan dulu? Kalau dari zaman gue ROC, berat badan gue sama. Dari zaman gue COC, berat badan gue turun 4 kilo kayaknya. Diwarnain. Gue nggak pernah warnain rambut. Diet apa? Enggak, diet itu sebenarnya nggak susah. Wah, kalau kalian udah kebiasa ngatur kalori itu nggak susah. Potong aja gula-gula. Kalian jangan minum bubble tea, jangan makan apa biskuit-biskuit, jangan es krim gitu-gitu, turun sendiri. Kayak ya udah makan, sarapan roti, terus makan siang makan malam udah. Minumnya jangan gula. Itu aja. Turun udah sih. Tapi kalau mau cepet ya harus olahraga. Kalau gua tuh di biasanya berapa ya? Kalau gua zaman-zaman dulu diet itu bisa 15.000 step per hari 15.000, which is kayak 2,5 jam jalan, 2,5 jam lari, 15.000. Tapi sekarang berapa ya? 8.000 kayaknya, 8.000 9.000. Enggak kayak dulu. Hari ini berapa? Bentar gue cek. Berapa ya? Hari ini 7154. Ini 7154. Nih, lihat nih. Gak kelihatan ya. 7154. Harapan di usia tua dapat istri yang setia. Jonas banget gua, astaga. Jawaban refleks gua lagi. Aduh, jawaban refleks gua lagi. Dan kemana? Ini gue nggak olahraga tahu. Ini gue cuman dari rumah ke MRT kantor, terus kantor nyari makan siang, balik. Udah 7.000. Banyak jalan kok di SG soalnya. How's your day? My day ya, kalau udah kerja your day tiap hari sama ya guys ya. Masuk kerja balik. Bikin vlog gue tuh apa ya? Gue kayak gini gue masih malu ngomong depan kamera. Gue masih kaku, jujur aja gue. Gue masih kaku ngomong depan kamera. Jadi kayak kalau buat vlognya bakal sangat 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 kaku. 2004 gue. Vlog masak gue aja kagak bisa masak. Guys, cari cewek ber, iya, resolusi tahun ini, biasanya resolusi nggak kesampean deh. Apa ya, ya udahlah, berharap yang terbaik aja lah, lebih baik dari tahun kemarin. Kalau misalkan dapet cewek emang lebih baik dari tahun kemarin, membuat gue menjadi lebih baik dari tahun kemarin, ya udah gue dapet cewek gitu aja. Vlog amatir ya, kalian bakal melihat vlog paling paling aneh, paling kaku kalau gue syuting vlog. Udah dewasa, emang gue udah dewasa. Nggak tahu, gue merasa kadang di satu sisi gue udah di atas 21, 22, di sisi lain gue masih merasa kayak anak kecil. Ya mungkin ya begitulah hidup.
Kayak gue masih merasa gue masih belum tahu banyak tentang dunia ini dan gue masih harus banyak belajar. Gitu sih. Most of the time gue ngerasa kayak gitu malah. Kayak ya gue masih nggak tahu banyak. Gue belum dewasa enough to know everything gitu loh. Tapi di sisi lain ya udah kepala dua. Kepala duanya dua lagi, dua-dua. Kalau dari siapa beli? Yuk semua nyariin. Enggak kayak gitu juga. Enggak kayak gitu juga. Astaga. Ini cuma bercanda ya. Nyari cewek di kantor. Ya kalau emang dikasih jalannya oleh Tuhan ya dapatnya di kantor. Kalau enggak ya udahlah. Kita cari jalan lain. Gua marga apa? Marga Mandarin. Is it? Oh, kalau Mandarin gue marga ini, Ma, kalau kalian tahu kuda. Berharap yang terbaik aja, lebih baik dari yang kemarin. Dapat cewek di kampus, gue kan gak kuliah lagi. Gak cariin, gak gitu ya. Gue gak pernah nyuruh kalian nyariin gue ya. Perbedaan setiap sio, jujur gue gak tahu. Gue sio monyet, fun fact. Yeah. Nanti buat pengumuman. Astaga, seleksinya apa aja? Ini pernah nonton Ninja Warrior? Seleksinya sampai stage 4 Ninja Warrior tuh yang apa? Yang naik tali. Kayaknya gue ketuaan, kayaknya nggak ada yang nonton Ninja Warrior di sini. Udah ada rencana S2, ada deh, lihat aja. Admin kayaknya kesepian. Boneka gue bawa Palembang lagi. Ya begitulah. Nonton waktu SD. Ya gitulah. Kayaknya kriteria sayembaranya kayak gitu. Temannya Benteng Takeshi. Ya udah deh, yang ini yang berhasil ngebolongin, tau gak sih Benteng Takeshi itu kan ada final bossnya, ada lingkaran gitu kan. Yang berhasil bolongin lingkaran itu deh, boleh deh, itu sayembaranya deh. Udah ada pasti kayaknya admin ini Backstreet diam-diam udah punya. Kagak, gua nggak. Ini beneran aja, beneran gua, nggak ada gua. Kagak ada, guys. Jurinya Kak Iman. Champions. Are you ready? Yeah, chef. Semoga cepat naik altar. Ya teman gue juga bilang kayak gitu. Semoga semoga cepat nikah. Ortu gue juga bilang semoga dapet jodoh. Iya. Ya Jonas lah kayak gitulah. Perang Laos. Udah kayak tekniknya. Yain aja. Ya biasalah kalau balik Chinese New Year ditanya udah punya belum? Ya, tipikal. Masih nyari boneka gimana punya? Iya, maaf. Gue belum dewasa. Iya. Baru dua-dua. Bukan baru dua-dua, udah dua-dua.
Udah ganti topik, jangan cewek mulu dah, udah. Pertanyaan keramat pas ya pas Sinja. Pertanyaan sakti itu. Tiap kali kunjungan ke rumah saudara kan, kayak ortu ortu punya kerabat gitu kan, pasti ditanya yang kayak gitu gitu kan. Jadi gimana tahun ini? Ada update hidup? Ada update hidup gak tuh? Live update hidup. Kalau ditanya ada update hidup, itu kira-kira tanya apa dah? Menurut kalian, ada update hidup nggak? Update status apa? Status WA. Biasanya gue jawabin, mau tahu aja, mau tahu banget. Tekan satu kalau mau tahu aja, tekan dua kalau mau tahu banget. Astaga. Oh bener juga, ini jawaban yang bagus nih. Masih bernapas. Lebaran juga gitu. Ya begitulah ya. Itu pertanyaan pembuka ya. Pertanyaan pamungkas. Ada dua branchnya. Kalau jawab iya sama kalau jawab enggak. Kalau iya lu di drill, kalau enggak juga lu di drill. Kalau iya pasti tanya, ceweknya dari mana? Ceweknya gimana? A B C D F G A I J K L M N. Oh background keluarganya gimana? Ceweknya lulusan mana? Ceweknya A B C D F G. Orangnya baik nggak? Ya bakal di drill. Kalau enggak, kenapa belum ada? Kenapa belum ada? Punya cewek tuh enak tahu. Ada perhatian, ada yang ngurusin kalau lagi sakit gitu-gitu. Ya begitulah. Suka makan Chinese food. Ini gue baru makan Chinese food, Chinese ramen tadi. Mana Chinese ramen gue? Chinese ramen gue. Chinese ramen. Chinese ramen. Gue pengen spill foto. Oh, ini foto gue nginep di bandara. Jadi ceritanya kemarin pas gue balik kan dari Indo ke Singapura. Gue balik tuh. Nyampe sini jam 12 malam. Jam 12 malam, jam 1 malam gitu kan. MRT udah tutup. Terus gue liat harga Grab. Ya begitulah harga Grab. Jadi meskipun kayak gitu kan, gue mikir kan, aduh kalau gue nggak tidur, gue nginep, kalau gue stay di airport, berarti gue nggak tidur kan. Ya besoknya gue kerja. Besoknya gue kerja. Ya mampus gue kalau gue nggak tidur. Tapi melihat harga Grab, ya gue masih gasin actually. Gue masih gasin, terus gue order kan Grab kan. Karena itu Chinese New Year, nggak ada yang narik. Mampus gue, terdampar gue di bandara. Ya udah gue tidur bandara. Ini makanan gue nih, supper gue di bandara. Bukan perhitungan, gue mencoba untuk dapat Grab. Cuman kayak, maaf driver tidak available, maaf driver tidak available. Waduh. Nih, aman, Changi aman guys. Changi actually berasa kayak hotel. Gak kayak hotel juga sih, cuman kayak, ya intinya tidurable lah, tidurable. Tidurable. Spill apa lagi? Oh ini nih. Tadi yang dikasih teman gue. Nih, tas clutch bag.
Gue ujung-ujungnya nggak tidur gue. Nggak tidur gue. Kita paksa dengan americano ambil. Kita paksa dengan americano guys. Sambil ngerjain kerjaan kantor. Terus ke apart jam 7 pagi. Tidak tidur. Jam 7 pagi terus mandi. Kayaknya gue tidur 30 menit terus gue langsung ke kantor. Buset, langsung kerja, langsung pingsan. Waktunya kirim ke channel WA. Gue gak ada channel WA, gimana dong? Kerja dari jam 9 sampai jam 6. Kerja-kerja tipes. Udah kerja diare besok. Gak pegel. Wah, besoknya gue ya tidur kayak bayi gue. Tidur 12 jam gue malamnya. Sampai kamar jam 7, tidur jam 7 lagi bangun. Yang mau tarawih, tarawih dulu ya, jangan lupa. Jam-jam tarawih ini titisan Power Ranger. Kenapa nggak mau bikin CH? Ya kalau gue ada update, karena apa ya? Gue aja sekarang udah jarang banget update di TikTok dah. Kalau gue buat channel WA, ujung-ujungnya bakal kosong juga. Kosong. Tiap hari kerja, 5 hari kerja. Gue jarang banget udah update. Gue jujur-jujuran aja. Soalnya balik kerja aja, tadi aja gue baru nyampe kamar itu. Belum lagi kalau misalkan gue balik kamar, gue masih ada kayak ada actually gue cek bentar deh, ada hal urgent gak? Bentar ya. 2 menit.